Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang kerusakan habitat orang utan untuk selanjutnya kita berdiskusi. Orang utan saat ini hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan, di wilayah Asia Tenggara. Karena tempat tinggalnya merupakan hutan yang lebat, maka sulit untuk memperkirakan jumlah populasi yang tepat. Di Borneo, populasi orang utan diperkirakan sekitar 55.000 individu. Di Sumatera, jumlahnya diperkirakan sekitar 7.500 individu. Habitat adalah lingkungan, tempat tumbuhan, atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Ancaman terbesar yang dialami oleh orang utan adalah habitat yang semakin sempit karena akibat ulah manusia, yang menjadi tempat tinggalnya dijadikan sebagai lahan kelapa sawit, pertambangan, perumahan, dan pepohonan ditebang untuk diambil kayunya. Orang utan telah kehilangan 80% wilayah habitatnya dalam waktu kurang dari 20 tahun. Tak jarang, mereka juga dilukai dan bahkan dibunuh oleh para petani dan pemilik lahan karena dianggap sebagai hama. Jika seekor orang utan betina ditemukan dengan anaknya, maka induknya akan dibunuh dan anaknya kemudian dijual dalam perdagangan hewan ilegal. Pusat rehabilitasi didirikan untuk merawat orang utan yang sakit, terluka, dan yang telah kehilangan induknya. Mereka dirawat dengan tujuan untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Siapa orang utan? Orang utan adalah salah satu kera terbesar yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Populasi terbesar sekitar 32.000 individu. Dijumpai di hutan gambut di sebelah utara Sungai Kapuas. Orang utan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Sementara tiga kerabatnya yaitu gorila, simpanse, dan bonobo hidup di Afrika. Kurang dari 20.000 tahun yang lalu, orang utan dapat dijumpai di seluruh Asia Tenggara. Dari Pulau Jawa di ujung selatan sampai ujung utara, pegunungan Himalaya, dan Cina bagian selatan. Akan tetapi, saat ini jenis kera besar itu hanya ditemukan di Sumatera dan Borneo. 90% berada di Indonesia. Kerusakan hutan di Kalimantan yang cukup tinggi di Kalimantan menyebabkan banyak habitat orang utan hilang. Penyusutan dan kerusakan kawasan hutan dataran rendah yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan selama 10 tahun terakhir telah mencapai titik kritis yang dapat membawa bencana ekologis skala besar bagi masyarakat. Bagi orang utan, kerusakan kawasan hutan telah menurunkan jumlah habitat orang utan sebesar 1-1,5% per tahunnya di Sumatera. Jumlah kehilangan habitat di Kalimantan yaitu 1,5 hingga 2% per tahunnya. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sumatera. Kerusakan hutan dan habitat orang utan di Kalimantan menyebabkan distribusi orang utan menjadi terfragmentasi di kantong-kantong habitat. Nasib orang utan juga diperburuk dengan ancaman perburuan untuk dijadikan satwa peliharaan, bahkan sebagai sumber makanan bagi sebagian masyarakat.
Kondisi yang sangat mengkhawatirkan tersebut telah menempatkan orang utan Sumatera ke dalam kategori kritis atau sangat terancam punah di dalam daftar merah IUCN 2007, sebuah badan dunia yang memantau tingkat keterancaman jenis secara global. Hanya tindakan segera dan nyata dari semua pemangku kepentingan untuk melindungi orang utan di kedua pulau tersebut yang dapat menyelamatkan satu-satunya kera besar Asia dari ancaman kepunahan. Pembukaan kawasan hutan merupakan ancaman terbesar terhadap lingkungan karena mempengaruhi fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan di dalamnya. Selama periode tahun 1980 sampai 1990, hutan Indonesia telah berkurang akibat konversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman, kebakaran hutan, serta praktek pengusahaan hutan yang tidak berkelanjutan. Pengembangan otonomi daerah dan penerapan desentralisasi pengelolaan hutan pada 1998 juga dipandang oleh banyak pihak sebagai penyebab peningkatan laju deforestasi di Indonesia. Penyelamatan orang utan. Ada 3 hal pokok yang menjadi penyelamatan orang utan, yaitu kebijakan dan aturan yang terkait dengan orang utan yang disusun dalam Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memperbaiki habitat orang utan, dan yang ketiga, konservasi. Tetapi, menurut saya pribadi, hal ini adalah omong kosong belaka. Sekian, terima kasih karena telah melindungiku, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.